Kalau kasusnya Slipback gitu, itu Slipback permainan broker juga nggak? semua broker sering bisa terjadi. Kalau alasan dari broker katanya harga dari LP. Alasannya itu. Makanya Tapi bisa ya terjadi slippage. tidak menutup kemungkinan semua broker bisa mengalami hal seperti itu. Makanya cari yang fixed rate. Nah, dia nggak Ada nyemproti. komisi bro. Cuman yang tadi yang dibilang Mbak Budi tuh, aku buy kena SL, aku sell kena SL juga. Kalau aku sih nanyanya gini aja Pak Budi, dia buy-nya di mana? Udah bener nggak dia nge-buy-nya? Makanya Terus dia SL dia berapa? bolak-balik buy sell kena Kalau SL. 1 poin 2 poin SL di gol ya sering kena. Makanya. Itu makanya. Enggak, maksudku gini bro, jangan Dia karena kebodohan kita. Oke, welcome back Agrifex Dollar. Selamat malam sobat trader. Jadi untuk podcast malam ini kita bahas smart money concept ya, karena ada beberapa pertanyaan. Bang, smart money concept itu apa sih gitu. Oke, jadi sebelum kalian lanjut tonton, jangan lupa kalian like, subscribe, and share. Oke, coba dulu nih. Oke, Pak Bud. Pak Bud, pernah dengar smart money concept? Iya. Nah, jadi smart money concept itu apa sih gitu? Apa sih? Apa sih? Itu sih. Langsung dijawab sama ahlinya ya. Iya. Ahli. Pak Budi ini salah satu penemu smart money concept loh. Iya. Yang menggerakkan market juga, dia. Oke. Ya. Smart money concept. Langsung jawab ini. Iya, langsung jawab aja. Oke ya. Konsep. Jadi smart money concept itu adalah strategi ya. Smart money concept di trading itu smart money concept itu strategi kita membaca arah market. Membaca arah market. Untuk sebelum kita lanjut ke trading. Itu dia. Jadi kita harus paham dulu nih habitnya, kebiasaan marketnya. Setelah kita tahu kebiasaan marketnya, barulah kita terjun langsung ke market. Itu kebanyakan orang yang trading dengan modal yang besar, mereka harus paham dulu nih smart money concept ini. Kalau yang nggak paham, kayaknya dia trading yang kecil-kecil deh. Hanya ikut signal aja, karena dia males dia menganalisa market, males dia kayak kita backtest. Nah, itu termasuk salah satu smart money concept juga, karena kita mempelajari kebiasaan market. Gitu. Kalau yang ada teman-teman yang males mempelajari itu, dia hanya jalan pintas, jalan ninja, ikut signal aja, langganan signal. Iya. Modal-modal kecil langganan signal. Nah, itu ada, bahkan ada yang sampai harga signalnya lebih mahal daripada modal depositnya. Banyak. Iya kan? Seperti itu. Nah, kalau untuk bicara, kan ada juga istilah manipulasi market. Nah, yang memanipulasi itu market maker atau pemodal besarnya tadi? Nah, kalau Contoh kayak terjadinya SL Hunter gitu, keseringan SL Hunter gitu. Nah, kalau yang seperti itu, manipulasi seperti itu, kita nggak bisa pastikan ya. Ini yang melakukan yang fund manager ataupun yang market maker yang melakukan itu, kita nggak tahu juga gitu kan. Kalau kita pernah dengar bahasa fund manager itu trading sehari untuk makan sebulan, ada yang seperti itu kan. Iya. Nah, kalau market maker ini kan dia menggambar. Contohnya gini, market yang sebenarnya
itu range-nya hanya 10 poin. Ini yang untuk market makernya, range-nya hanya 10 poin. Nah, market pada umumnya 10 poin. Tiba di market yang market maker ini, dia range-nya bisa sampai 20 poin. Mm-mm. Artinya kena SL Hunter. Iya, Setelah SL Hunter harga balik normal. balik normal lagi. Itu bisa aja terjadi sih. Berlaku untuk ya broker-broker yang nakal sebetulnya. Yang berbau-bau bandar lah ya. Nah, yang seperti itu ada terjadi seperti itu. Cuman kita kalau kita ini kan kita nggak bisa pastikan ketika terjadi yang market yang seperti itu SL Hunter misalnya kita nggak bisa pastikan itu market maker atau fund manager yang membuat harga itu. Biasanya orang itu bermainnya di mana tuh Pak Bet, kalau di market? Kalau di market ya Support resisten kah atau apa? bisa jadi support resisten di mana titik-titik yang sering orang entry market mereka masuk di situ. Ya kadang kan misalkan orang yang pakai strategi support resisten kan, ada yang penganut breakout, ada yang penganut reversal gitu kan. Nah dia penganut reversal tetap juga kena stop loss, rupanya harga breakout. Ada yang pakai breakout rupa di sell kan, otomatis orang dengan entry sell kan, rupanya harga berbalik lagi, naik gitu. Ya mungkin gini, buat teman-teman yang masih baru-baru yang belum begitu paham, coba di ini lagi, dipelajari lagi habit marketnya. Jangan nanti kena baru dua kali kena stop loss langsung disebut apa market maker ya. Iya. Langsung sebut market maker. Coba di ini lagi, analisa lagi. Pengetahuan kita udah sampai sana belum sih? Gitu. Ya karena enggak. Ya saya rasa kalau untuk market maker ini pun mereka juga enggak akan melakukan hal tersebut hanya untuk mengambil yang entry-nya 0, SL-nya yang 0,1. Iya sih. Iya kan? Sementara yang pemodal besar kayak fund manager itu dia lebih ke analisa yang lebih bagus lah untuk masuk di market. Mereka sudah pelajari habit marketnya seperti apa, baru mereka masuk di situ. Ya kalau kita rasanya pengen profit ya kita ngikut mereka aja, ngekor aja kan. Kalau mereka nge-buy marketnya naik ya kita buy. Kalau marketnya turun ya kita sell. Ini market turun kita buy, market naik kita sell. Iya. Kebanyakan kan seperti itu yang sekarang ini. Jadi orang beranggapan serba salah kan. Nah, Metode. Jadi mau pakai metode apa lagi yang bagus gitu yang kan? bagus gitu kan. Nah, terus terakhir malah dibilang trading ini judi katanya. Udah permainan. Nah, permainan. Broker juga yang disalahkan. Tapi memang ada broker yang apa tuh? Ada yang nakal-nakal gitu ada. Ya misalkan harganya di aturan normalnya di 2000 gitu. Nah cuma broker ini yang harganya turunnya sampai 1990 gitu. Ada juga yang seperti itu. Kasus apa kemarin itu ya? Yang Itu? MC Masal itu. Apa Sunton? MC Masal itu kan? Itu udah tak benar itu Pak Bud. Itu bukan manipulasi lagi tuh. yang market maker itu yang kayak gitu dibuat. Jadi harga tak sampai Iya. di broker dia dibuat sampai gitu. Jadi SL Hunter bahasanya kan gitu. Kalau masalah tiba-tiba spread melebar Pak Bud, sementara di broker lain spreadnya sama hampir sama-sama rata lah. Kalau spread itu masing-masing perusahaan beda ya. Enggak, maksudnya ini lebarnya agak lain dikit. Ya beda perusahaan beda lah. Mungkin ada perusahaan A yang memang dia spreadnya mau dilebarkan, cuman kan ada batas wajarnya. Ini di luar batas wajar gitu loh Pak Bud. Itu nggak tahu. Contoh kayak TP coy. TP. Oke. Trader juga Bang. Oh enggak, aku konten kreator. Iya. Ngapain trading Bang? Apalah daya konten kreator ya kan. Iya. Aduh, TP juga kayaknya. Kok pinggirnya hijau-hijau semua? Enggak. Ini biar jangan melebar konten kita nih. Jadi kan kemarin tuh sering terkait manipulasi market.
manipulasi ini banyak yang bisa melakukan manipulasi. Bukan cuman big guys saja. Broker pun bisa melakukan manipulasi market. Taunya di mana kalau misalnya broker melakukan manipulasi market? Ya bandingkan aja candle di brokermu sama di broker lain, sama apa enggak? Iya. Pastikan time frame-nya sama, pastikan pair-nya sama, terus lihat sama apa enggak. Kalau misalnya beda, itu yang melakukan manipulasi, dipastikan itu pasti brokernya. Tapi kalau cuma beda-beda dikit, ya itu wajar, harga dari LP. Tapi kalau bedanya sangat jauh, itu fix yang melakukan manipulasi itu brokermu. Itu yang pertama. Dan itu juga jangan hanya bandingkan broker A dengan B, bandingkan juga dengan yang C dengan yang D. Mana sih yang melakukan manipulasi gitu. Cuman yang sekarang ini yang sering digadang-gadang sama orang yang melakukan manipulasi itu bukan dari pihak market maker ataupun broker. Yang melakukan manipulasi itu big guys yang punya duit banyak atau sering dibilang orang smart money. Smart money konsep. Jadi bagaimana orang-orang ini mentradingkan uangnya, mengelola uangnya di pasar forex ini. Dia selalu melakukan manipulasi. Tujuannya apa? Liquidity, keuntungan. Tadi kan sempat dijelaskan sama Pak Budi ya, pelajari habit market. Itu sering terjadi di market, bro. Nah, kalau aku bilang sering terjadi sebenarnya enggak. Makanya sebenarnya aku malas kalau bahas tentang smart money konsep. Kalau dibilang sering terjadi sebenarnya sangat jarang terjadi. Jadi kalau misalnya aku contohkan, nanti kalau aku gambar bisa mau upload. Ya. Contohnya kayak gini. Yang sering digadang-gadang kayak gini teman-teman. Terkait smart money konsep. Jadi misalnya di sini resisten. Iya. Ini resisten. Di sini support. Ini harga naik ke atas. Mayoritas orang akan nge-sell di resisten. Di sini zona sell-nya. Itu yang penganut reversal. Penganut breakout, dia akan melakukan sell stop di sini. Ini sell stop. Jadi penganut reversal dia akan sell di sini, SL-nya di sini, stop loss-nya di sini. Yang penganut breakout dia akan melakukan sell stop di sini, stop loss-nya di sini. Manipulasi market yang dilakukan oleh smart money adalah ini harga ini ditembus dia. Resisten itu di break dia supaya yang penganut reversal itu sell-nya kejemput, terus di sini kena Sell stop. sell stop. Nah, yang penganut breakout ini kan ordernya terbuka nih. Iya. Sell stopnya terbuka. Sell stopnya terbuka. Ini market ini akan turun, menjemput stop loss si sell stop tadi. Diturunkan lagi sama si big guys. Jadi diturunkannya lagi harga itu. Kejemputlah stop lossnya di sini. Jadi yang penganut reversal itu kena stop loss, yang penganut breakout pun kena stop loss. Ada lagi yang penganut breakout, dia yang breakout pullback entry. Jadi ketika break dia akan entry lagi di sini, penganut RBS, resisten become support. Dia akan entry lagi di sini. Smart money concept mereka tahu ada penganut RBS. Jadi di sini orang akan pasang buy. Yang penganut RBS tadi tuh. Dia akan buy di sini, stop loss-nya itu di sini. Harga itu diturunkan lagi ke sini, dijatuhkan lagi ke sini oleh si smart money. Tujuannya apa? Liquidity. Mereka itu ngambil profit dari sini. Harga itu diturunkan lagi di sini. Jadi yang manapun metode yang kita gunakan, mau kita tuh reversal, mau kita tuh breakout, kita akan kena stop loss. Berarti lebih bagus kayak gitu nggak usah pakai stop loss lah, bro. Ya, lebih bahaya lagi. bahaya. Karena kita nggak tahu yang punya uang besar ini, smart money ini, dia akan menggerakkan harga ini kemana. Atau kalau misalkan entry-nya misalnya di resisten kan, stop loss-nya di low terdekat apa tetap kena juga? Enggak, ini dulu. Konsepnya ini dulu nih, sebelum masuk ke sana. Jadi yang digadang-gadang sekarang ini terkait smart money konsep, seperti ini dia teorinya. Kita itu, market itu di frame seolah-olah selalu terjadi seperti ini. Bukan seolah-olah selalu terjadi seperti ini. Realitanya seperti ini, padahal enggak. Begitu juga terjadi ketika di zona support.
Ketika di support, orang kebanyakan nge-buy. Iya. Buy di sini, SL-nya di sini. Smart money tahu mayoritas orang akan nge-buy di support. Iya. Ini harga ditembus dia. Buy ini ditembus dia, tersentuhlah stop loss. Yang penganut breakout akan sell di sini. Akan melakukan sell stop. Sorry, berarti di sini tadi buy stop. Buy stop. Nah, akan melakukan sell stop di sini. Smart money tadi pun tahu bahwasanya ada typical trader yang breakout. Jadi ketika sell stop ini terjemput, dia akan naikkan lagi marketnya ke sini. SL-nya yang sell stop itu di sini. Kejemput lagi. Kena SL. Jadi Dua-duanya kena. semua ini di framing seolah-olah kalau kamu nge-sell di resisten ataupun di support, kamu pasti akan kena SL. Atau yang biasa disering dibilang orang dengan false break. Jadi beginilah cara smart money itu memanipulasi market di framing seperti ini. Itu apa tujuannya diajarkan metode support resisten ini begini gitu, bro? Teorinya di support itu kita buy, di resisten Iya. itu kita sell. Teorinya kan seperti itu. Nah, dengan smart money konsep di framing seolah-olah kondisinya seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman cek langsung ke chartnya, ada nggak yang polanya seperti ini? False break seperti ini? Ada nggak yang polanya seperti ini? Kalau aku lihat sih ada, bro. Ada yang seperti ini? Yang fast break itu kan. False break kayak gini. Jadi kita ngitungnya kayak gini. Di support itu buy, Iya. di resisten kita sell. Di support kita buy, ini zona support. Contoh ini zona support. Ini zonanya buy. Harga ini ke sini nih. Berapa persen kemungkinannya dia akan break? Berapa persen kemungkinannya dia ini akan reversal? Nggak selamanya support ini bisa membuat reversal. Dan tak selamanya juga support ini di break. Iya. Semuanya kan berdasarkan probabilitas. Cuman jangan di framing bahwasanya ketika di support, hati-hati kalau kamu buy di support, sering terjadi smart money memperhatikan kondisi di situ. Perhatikan aja langsung di support resisten, di langsung di real chart-nya, di real chart. Itu kalian perhatikan gitu loh. Ada nggak terjadi seperti itu? False break. Resisten ini ditembus, terus balik lagi dia ke dalam. Jadi ini support ini tertembus, kamu buy di sini, dia cuma nyentuh SL-mu di sini, terus dia balik lagi naik ke atas. Seberapa sering terjadi seperti itu? False break itu ada teman-teman, dan istilahnya ini smart money konsep ini istilahnya false break, dan ini sudah ada sejak dulu. Sebelum ada teori smart money konsep pun udah ada false break ini. Cuman seberapa sering terjadi false break? Nggak begitu sering juga ya kan. Lebih sering mana terjadi false break atau area support itu terjadi reversal? Area resisten itu terjadi reversal. Lebih sering terjadi reversal. Ya udah. Makanya ketika orang bertanya tentang smart money konsep, aku sebenarnya nggak mau membahas tentang itu gitu loh. Karena sebenarnya itu teori lama yang dikemas dengan kemasan baru gitu loh. Cuman yang kayak gitu-gitu pula viewernya banyak. Apalah kita content creator kita kan bukan trader. Yang strategi-strateginya itu maksudnya gimana tuh, bro? Strategi-strategi itu. Nah, jadi dia mengajarkan seperti ini. Ketika di area zona support dan resisten, Iya. di situ kan selalu dipantau sama smart money. Iya. Jadi ketika area support, mayoritas orang akan nge-buy. Ketika di zona support, mayoritas orang nge-buy, di sini smart money akan menurunkan harga untuk menyentuh stop loss. Kalau misalnya kita terkena stop loss, yang untung siapa? Karena mereka itu mencari liquidity. Paham maksudnya? Konsepnya paham? Aku penjual, lu pembeli. Pemain besar itu tadi. Konsepnya gini, teorinya kayak gini, basicnya. Si penjual, aku sebagai market maker smart money tadi tuh, aku sebagai penjual, gimana caranya supaya lu mau beli dengan harga yang sama, dengan kesepakatan harga. Aku akan terus menurunkan harga sampai lu mau beli. Ketika lu beli barang ini, aku turunkan lagi. Bu, untung apa enggak? Rugi lah. Gila, ternyata harga masih turun katanya. Turun. Jadi Dia mencari liquidity yang mau membeli barang ini. Itulah cara kerja smart money konsep.
Ada yang bilang ketika di zona support tadi tuh mayoritas orang kan nge-buy. Smart Iya. money tahu tuh banyak pembeli di iya, situ. Beli di situ. Banyak pembeli di situ, makanya diturunkannya harga. Ketika harga udah dibeli sama si buyer tadi itu, semakin diturunkannya lagi harga. Jadi makanya di situ ada support 1, support 2 kan. Mm-mm. Orang banyak di support area support 1 orang buy. Hmm. Nah, ini orang yang pengetahuannya hanya sampai di sini gitu. Nah, orang yang yang menggunakan smart money konsep itu akan diturunkan sampai ke support 2. Ada nggak yang beli lagi? Ternyata masih ada sell stop tadi tuh. Sama lah kayak base supply demand gitu kan. Iya. Ini area masih fresh gitu kan. Ada base 1, base 2, base 3 gitu kan. Jadi diturunkan harga itu sampai ketemu si buyer. Iya. Karena yang dicari mereka itu liquidity. Pantes lah. Mm-mm. Mereka tahu pembeli itu di mana. Area-area orang masuk market itu di mana mereka udah tahu duluan. Makanya kan sekarang ini kan di framing kan seperti itu. Jadi kalau nanti ketemu di area support, smart money itu biasanya dia akan pasang buy atau sell secara bersamaan. Harga itu akan dipaksa turun untuk mendapatkan untuk si sell-nya tadi itu Si take sell profit. Setelah itu market tuh dinaikkan sama si smart money supaya TP-nya buy-nya ini take profit. Kita kan di framing seperti itu. Nyatanya kalau misalnya kalian lihat nanti teman-teman di real chart, khususnya di time frame H1, seberapa sering terjadi false break? Mana lebih sering terjadi false break atau misalnya di area support itu terjadi reversal? Karena kan orang mikir, oh ini udah support kuat, support, resisting strong gitu kan. Kalau aku pribadi nggak pernah melihat ini strong support, strong apa, nggak pernah. Intinya kalau misalnya aku bermain di H1, ini support, ya udah support. Cuman ada support 1, ada support 2, ada support 3. Iya. Kalau support itu terbreak, support itu kan jadi resisten. Mm-mm. Jadi contohnya misalnya kayak gini, area support mau buy, ternyata kena SL. Iya. Support itu jadi resisten nggak? Jadi resisten. Kenapa nggak sell lagi nanti pas di area resisten itu? Untuk nge-recovery. Banyak kan orang jadi praduga-praduga, oh ini begini, begitu, begini, begitu. Dan yang dijelaskan tentang smart money konsep ini kan hanya di kondisi sideway. Ada nggak dibahas tentang untuk, apa namanya, untuk lagi tren? Lagi tren. Ya itu, kebanyakan orang nge-framingnya seperti itu. Berat kasarnya di prank gitu ya. Framing. Di framing. Kita itu dirangkai supaya mindset kita itu seperti ini. Mindsetnya Nyatanya nggak seperti itu. Ternyata market itu nggak seperti itu loh gitu. Jadi kita di framing tuh resisten kita sell, support kita buy. Kita dibuat seperti itu. Ya kalau aku sih pedoman aku gini aja Pak Bud. Kalau memang kena SL, kena stop loss ya udah stop Ya loss. udah selesai. Mau gimana pun kita nggak bisa tahu juga ya bro. Kita nggak tahu ini akan false break atau enggak. Nggak bisa, nggak ada cara strategi atau nggak ada Konfirmasi. konfirmasi. Oh itu nggak gratis bro. Nggak gratis. Apalah kita kan Jadi cuma kan orang content bingung kan bro. creator. Ini jadi mau itu terus. Bingung ini jadi bagusnya di support mana yang mau di entry gini. Ini contoh lagi nih ya teman-teman ya. Buat yang sering bahas-bahas yang kayak smart money konsep. Kalau misalnya nih resisten, ini support. Di support di sini mau buy. SL-mu di mana? Kalau aku sih di low terdekat. Low terdekat. Heeh. Berarti mau manfaatkan kan nanti konsepnya jadinya kayak gini. Kalau misalnya kita kayak gini kan, Iya. nah, seperti ini kan. Iya. Kalau misalnya mau buy di sini, otomatis SL-mu di sini kan. Iya. Pasti di swing low terdekat. Jadi banyak orang bikin SL TP 30 pip, SL 50 pip misalnya kayak gitu kan. Alasan dia membuat 50 pips itu apa? Kadang itu yang nggak habis pikir. Apanya itu? SL-nya bro. Iya, SL 50 pips berdasarkan apa gitu. Kita kan harus ada gimana ya? Beberapa pips di bawah support berarti. Beberapa pips. Karena banyak kayak gini kadang Mbak Bud. TP 20 pips, SL-nya 30 pips 30. atau katakanlah 50 pips 50 pips 1:1. Pertanyaanku cuma satu, dasarmu melakukan SL 50 pips itu apa? RNR. Hmm? RNR. Nah, itu dia. 1:1 kan.
Berdasarkan RNR. Aku kemarin dulu kayak gitu juga, bro. SL itu ku tetapkan SL tuh 50 pips, TP ku 50 pips. 50. Di semua posisi, mau itu buy atau sell. Misalnya ini support nih resisten, pokoknya TP ku 5 poin, SL ku 5 poin, Pak Bud. Dulu awalnya aku kayak gitu. Heeh. Untuk menjaga RNR itu tadi. Untuk menjaga RNR. Ternyata setelah aku pelajari video dari TF kan, TP sama SL itu harus dinamis karena market ini dinamis. Jadi nggak bisa kita pastikan TP-nya hari ini, TP misalnya aku entry posisi buy, SL ku harus 5, nggak bisa. Harus ada dasarnya kenapa 5. Apakah karena ini support terdekat atau memang di sini ada base, dasarnya harus ada dasarnya. Kita kan biasanya kan ada range-nya kan. Iya. Iya. Di bawah ini kita bikin di situ SL kita kan supaya apa? Supaya nggak kesentuh. Kalau misalnya itu tersentuh, ya berarti kan memang trennya udah berbalik, Udah gitu kan. Udah berubah tren. Cuman kadang kan banyak kan orang-orang kayak gitu. TP-nya di mana, SL-nya di mana. Pokoknya kata mentor tuh kayak gitulah, Bang. TP itu udah 20 pips aman tuh katanya. Ya dia mentor, bro, konten kreator. Makanya pas aku belajar, aku tonton video Traders Family kan, Pak Tito menjelaskan terkait TP-SL. Memang setiap posisi kita TP sama SL itu harus dinamis. Nggak bisa kita pastikan RNR harus 1:1. TP5, SL5 itu 1:1. Iya. TP kita 7, SL7 itu pun 1:1. TP20, SL20 juga 1:1. Cuman bahasa Jawanya tahu, oh cesak karap-karap nih. Marketnya nyampe enggak gitu loh. Nah itu. Jadi mana gue bilangnya kebanyakan di luar sana itu nge-framing kita. TF mau nggak bahas smart money konsep? Nggak tahu lah nanti ke depannya. Cuman sejauh ini TF nggak mau bahas itu. Karena mungkin menurut mereka yang ada ini aja yang udah aku ketahui itu udah make money sama aku. Ngapain aku belajar gini? Dan aku pun kemarin pas gue tonton tentang FCMC, oh alah ternyata gitu-gitu juga ternyata. Iya. Pas aku tengok ke real chart, seberapa sering sih terjadi false break? Jarang kan? Sangat jarang Pak Budi. Nggak usah kan itu Pak Budi. Ini resisten. Seberapa sering resisten ini bisa di break? Lebih sering Lebih mana? kebanyakan reversal. Lebih sering mana? Ini teman-teman ya, boleh cek, boleh di backtest. Kalau misalnya omonganku salah, nomor kami masih ada di bawah, itu bisa kalian hubungi. Ini resisten nih Pak Budi. Seberapa sering ketika harga mencapai resisten, seberapa sering harga itu menembus, seberapa sering harga itu balik? Balik. Lebih sering mana? Kalau misalnya ini resisten, lebih sering reject sih Bang. 3 kali reject, 1 kali break. Iya. Ya udah. Wajar lah. Masih dalam batas Masih wajar dalam- kan? Ya memang Kalaupun misalnya 2 kali, misalnya ini resisten, dia mantul, 2 kali mantul, yang ketiga tembus, Lanjut. ya wajar. Kita nggak akan tahu resisten ini akan ditembus atau enggak. Iya. Cuman teorinya di resisten itu akan terjadi reversal. Contohnya apa? Di chart pattern, double top, double bottom, itu kan SNR semua. Iya. Terus itulah mau di framing begini begitu, oh alah. The less you know, the better you trade. Dan Itu aja sebenarnya intinya. kalaupun nge-break kan karena udah nggak fresh lagi ya kan. Udah sering dicoba lah gitu kan. Wajar jebol kan? Wajar dijebol. Karena nggak mungkin harga Kayak- itu di situ-situ aja. Atap aja kita sering mantulkan bola aja ya kan, lama-lama jebol juga kan. Iya. Itu dia. Cuman di framing kan hati-hati karena mayoritas orang. Jadi smart money konsep itu kayak gitu Pak Bud. Kita di framing, smart money itu mengetahui gerakan kita ketika resisten. Ini mayoritas orang nge-sell. Di situ manipulasi oleh smart money itu sering terjadi. Iya, karena mereka tahu di area itu orang udah pada masuk, di situ nge-sell semua. Nge-sell semua, Iya. gitu kan. Jadi Cuman pertanyaanku, lu jual, gue beli gitu. pertanyaanku gini aja Pak Bud. Ini trader besar loh, hedge fund. Kita retail trader yang kontribusi ke market itu cuma 5%. Masa iya mereka capek-capek menggerakkan, memanipulasi market cuman untuk menipu yang 5% ini? Cuma kan, Dan mereka serentak. Kita buy di sini ya, karena mereka di sini mayoritas sell. Kita buy di sini. cuma kan banyak bro trader itu. Retail, Aduh, retail kecil. trader itu cuma 5% kontribusinya, Bro. Yang besar tuh kayak JP Morgan, bank kayak gitu, Deutsche Bank. Indonesia ini sedikit. Masih lebih banyak lagi di Malaysia sama Singapura tradernya, Bro. Indonesia. Mereka itu yang trading dengan jumlah besar. Masa iya mereka trading memanipulasi ini, capek-capek manipulasi market hanya untuk untuk yang- menipu kita. Nah, Yang yang entry kecil-kecil. masih 0,01, iya kan?
0,01 itu pun sen. Tapi kalau broker mungkin lah ya. Nah, kalau misalnya broker memanipulasi candle ini, itu masih mungkin. Itulah mungkin sering disebut Udah banyak orang dengan kejadian. SL Hunter. Kalau dibilang banyak kejadian sih enggak, cuman ada juga kejadian yang seperti itu. Cuman Ya, kalau broker yang nakal lah. modalmu masih $1.000, takkan mungkin Nggak broker akan itu mungkin. capek kali mau nipu-nipumu ya kan? Iya. Tak mungkin setiap kali entry ditipu. Capek Ditipu. kali. Entry 0,1. Kita tipu aja si Al. Berapa Sementara depositnya? membernya 1.000. si broker ini Banyak. banyak. Hanya demi yang 0,1 dia harus menggambar ini candle yang berbeda dari broker-broker yang lain. Iya. Itu. Jadi Capek-capek aja. sebenarnya kayak gini Pak Bud. Banyak orang ini kan belajar teori, tapi mempraktekkannya itu gimana ya? Ya karena pemahaman tadi itulah ya kan. Makanya aku sebenarnya setuju. Trading ini bukan perkara metode, perkara mental. Iya. Kalau metode bagus mental nggak ada buat apa? Nah, itu. Udah aku bilang, kita kasih tahu pun metode yang 90% win rate-nya dikasih tahu sama orang. Kalau mentalnya nggak siap, nggak akan Iya. dipakai metode itu. Ujung-ujungnya apa? Signal lah. Masuk ke Telegram si bro, dapat signal. Jangan gitu Signal bro. gratis. Duit masuk itu. Bro ini mematikan usaha. Iya kan, ujungnya kayak gitu. Itu membantu orang yang males ini Iya. analisa, yang males tahu lah. Karena kan habit market. nggak ada yang cuma-cuma. Nah, itu dia. Nah, kalau misalkan kita trading di broker, profit terus, itu bisa nggak nanti ujungnya dimanipulasi sama orang itu? Kalau kita profit terus, Profit terus. iya. Dimanipulasinya gimana? Yang tadi loss kan akun kita kayak apa kayak? Kayak mana mau ngeloskannya? Susah lah. Susah kalau Kalau untuk diloskan tuh. SL Hunter itu benar ada. Misalnya kita entry, harga itu cuma nyentuh stop loss aja. Contoh kita profit terus nih, ini profit terus ini gitu kan? Cuman kan seberapa sering dia mau menipu kita bro? Gini, Berapa sering? yang tadi lah. Modalmu 1.000, entry 01. Member si broker ini ada 1 juta misalnya kan. Masa iya dia mau mengorbankan 1 juta demi yang 1.000? Iya, ya kan? Yang 1.000 ini profit terus gitu. Seprofit-profitnya kayaknya nggak akan lah ini Dicurangi juga. nggak akan dicurangi lah. Nggak kerjaan dia. Nggak kerjaan dia di situ gitu. Nggak kerjaan dia. SL Hunter itu aku percaya ada. Cuman tak segampang itu dan tak semudah itu broker Karena itu dampaknya melakukan besar loh. itu. Contoh, broker A misalnya kan, punya member 1.500. Salah satunya bro. Nah, bro di sini buka akun $1.000, profit terus. Yang sisanya ini nggak tahu lah, tak Itu profit, mungkin tak nanti SL gitu beda kan. cerita lah yang jatuhnya di scam kan gitu lah kayak. Nah, kalau di scam kan kurang tahu. Terus mereka harus menggambar candle bahasanya. Ya member mereka kan juga nggak ini, dan si broker ini juga nggak bodoh lah gitu. Hanya untuk mengambil $1.000, mereka akan kehilangan member yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Karena ketika terjadi selisih harga aja, ini teman-teman yang trading ini nggak bodoh-bodoh amat loh gitu. Selisih harga aja antara broker A dengan broker B, mereka ini udah Iya. apalagi ada grup. Oh, broker ini gini. Melebar harganya seperti ini ya. Kayak kejadian minggu lalu ya kan? Nah, kayak minggu lalu. Pergerakan marketnya besar. Ya kalau hanya pelebaran spread itu biasa. Tapi dalam batas wajar. Kalau di luar batas yang Kalau di luar batas juga lah, wajar Pak ya Bud. nggak bisa ditolerir kan? Gitu. Kalau masih dalam batas wajar ya Sementara di broker lain nggak ada normal masalah aja gitu. kan. Karena kan ada broker yang spreadnya floating, ada yang fix kan. Nah, jadi perbedaan spread itu dan pelebaran itu kalau masih dalam batas wajar sah-sah aja, nggak ada masalah. Kalau kasusnya slip pack gitu, itu Slipback permainan broker juga nggak? semua broker sering bisa terjadi. Kalau alasan dari broker katanya harga dari LP. Alasannya itu. Makanya Tapi bisa ya, terjadi slippage. Tidak menutup kemungkinan semua broker bisa mengalami hal seperti itu. Makanya cari yang fixed rate. Nah, jangan yang Ada floating. komisi bro.
Cuman yang tadi yang dibilang Mbak Budi tuh, aku buy kena SL, aku sell kena SL juga. Kalau aku sih nanyanya gini aja Pak Budi, dia buy-nya di mana? Udah bener nggak dia nge-buy-nya? Makanya. Terus dia SL dia berapa? bolak-balik buy sell kena Kalau SL. 1 poin 2 poin SL di gol ya sering kena. Makanya. Itu makanya. Enggak, maksudku gini bro, jangan Dia karena kebodohan kita salahkan orang lain gitu loh. Iya. Dia bolak-balik buy kena SL, sell kena SL. Iya. Udah. SL dia itu berapa jaraknya? Mm-mm. Udah itu sebelum dia nge-buy, sebelum dia sell, dia udah pelajari belum habit market itu seperti apa? Mm-mm. Itulah. Kalau dia belum ya nggak usah. Wah broker ini kayak gini, broker ini saya buy kena SL, sell kena SL. Nggak usah kayak gitu. Buy-nya di mana? Udah bener nggak? Dia pakai metode apa? Kalau misalnya asal celap-celup aja, ya sama aja. Itu kancing baju. Hitung kancing baju. Itu kancing baju lah. Kan banyak yang kayak gitu. Alasannya kenapa dia nge-buy pun tak tahu dia. Cuman apalah daya ya kan, cuman konten kreator. Kreator. Jago ya ngomong gitu bro, berarti bro. Udah pengetahuannya udah luas itu di forex. Bagus. Bagus. Bagus Kalau lah. rasa-rasanya bisa lebih besar profitnya, awak nanti numpang ikut. Iya. Awak yang funding tuh. Nah, banding ke dia. Klien-klien Al pun Al serahkan semua sama dia. Suruh handle gitu ya kan. Nanti pembagian gampang lah itu. Kalau memang iya. Ya kalau mau kontak ada di deskripsi. Tak payah-payah. Hubungi aja. Iya. Ya payah. Hubungin aja gitu kan. Santai, kita nggak perlu analisa-analisa. Kalau memang merasa jago. Mana Rupanya, tahu. rupanya akun awak lebih besar dari akun dia. Dia cuma $50. Itu pun dibikin sen. Mana tahu. Hari ini profit cuma $1.008 ya kan? Ternyata si Al kata-katanya pedas juga. Iya, enggak, mana tahu hari ini cuma profit $1.008. Tiba-tiba ikut si teman itu tadi bisa lebih dari situ. Ini kita udah $1.008 aja ini dari tadi pagi aku nungguin sampai sore tadi dapat $1.008. Tapi kalau si teman itu Pak Budi asal-asalan nggak? Asal-asalan nggak entry-nya? nah inilah dia kan. Biru ini loh, ini biru loh. Ada yang SL juga gitu. Oke. Cuman akumulasinya profitnya $1.008. Mantap lah ya. Nah, jadi kalau ada yang bisa lebih dari ini, oh nggak apa-apa, lebih bagus kan? Iya. Nanti Iya, kita di, banding di aja. market tuh ya kayak gitu ya teman-teman. Yang nggak usah bergelut-gelut kali terlalu berlama-lama di metode A, B, C. Sebenarnya metode itu banyak. Aku pribadi banyak tahu ke metode. Cuman ya ujung-ujungnya gitu-gitu juga. Iya. Mau jelasin satu-satu pun bisa. Karena Mau apa? trading ini bukan metode, Mau cak pattern, mau candle. bukan metode, mental yang penting di trading ini. Ada nanti menurut ini kayak kalau di area seperti ini kita harus sell. Katanya kayak gitu. Katanya pula Most of structure. Ya, itu kalau SMC makanya itu bonus shock gitu. Nanti order block. Padahal SND SNR juga. Cok. Bilang aja lah SBR singkat lagi. SBR, RBS sudah. tapi biar keren. Itu. Yang parahnya dia cari pembenaran, ditengoknya temprem H1 kan. Kok nggak ada momennya, dikecilkannya jadi M30. 30 nggak ada. Belum ada juga. Sampai Kecilkan dicarinya lagi. sampai M5. Ah, ini Sampai dia. M1. Ini dia katanya kayak gitu. Laman-laman kayak gitu jadinya. Itulah cara-cari pembenaran tadi itu. Sebenarnya trading ini simple. Masalah mental aja. Sell di resisten, buy di support. Iya. Seberapa sering rupanya SNR itu di break? Seberapa sering SNR itu reversal? Mana lebih sering? Jadi dihitung. Ini SNR, mau itu support atau resisten. Seberapa sering dia reversal? Seberapa sering dia breakout? Seberapa sering dia false break? Dia ngomong tuh pun kurasa tak tahu false break itu kayak mana. Entah pun tak tahu dia backtest. Entahlah. Entah trading tangga pun. Tengok channelnya dunia bolanya. Oh, nggak usah kamu ceki orang. Apa yang ku bahas tadi itu kawan yang tadi itu datang ke sini. Iya, Al Bukan yang lain. mengaitkan sama yang ini, bro. Sama kasusnya. Oke. Jangan dipotong. Potong itu. Apa potong? Nah, merubahnya. Lah, kalau memang lebih jago silakan japri gitu kan. Buktiin mana portofolionya.
bertanya entah ada akun tak tidak. Ada pun sen ya paling itu. Oke ya. Iya, pas itu. Aku pun kalau misalnya ada yang punya metode bagus, Lebih bagus aku kita pun welcome. ikut ya kan? Ikut. Karena kalau memang trader profesional dia nggak kayak gitu loh. Dia diem aja mengamatin aja gitu loh. Nanti ujung-ujung metodenya gitu-gitu juga ya kan. Iya ujung-ujungnya mau dia bilang dari Dubai belajarnya, mau dari Singapura. Abang nih kayaknya kurang paham trading, mesti banyak trading. Tahunya cuma SNR SND aja. Dibilangnya sama kayak gitu. Iya. Nggak tahu kita udah melalang buana. Balik ke situ. Jadi metode yang bagus seperti apa, Bang? Oh bilang kan gini Bang katanya. Jadi dalam hatiku fase itu udah kulewati. Udah kulewati fase-fase itu. Kita udah melalang buana. Jangan nanti taunya cuma Emma aja bro. Rupanya taunya cuma Emma aja kan. Nanti lah, biar aja lah, nanti kan sejalannya waktu mereka kan akan sadar sendiri. Kayak bapak yang kemarin tuh tak penting metode katanya. Iya. Money management sama mental, udah Selesai. titik. Masih trading sampai sekarang, Masih aman? masih aman. Tanpa metode katanya kayak gitu. Cuman flip coin aja, Rizky Aditama flip coin, oke. TF cuman pakai breakout. Sampai sekarang apakah kalian lebih besar daripada TF? Aku aja masih lebih segini masih kita. Metodenya cuman breakout aja. Berhasil nggak? Berhasil. Karena bukan metode perkaranya sekarang, bro. Bukan metode. Iya. Hanya mental. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita terjadi stop loss. Berturut-turut. Berturut-turut. Gitu. Metode itu ya metode. Mau kalian bilang pakai SMC ya boleh. Mau kalian mau pakai metode dominant break, CB1, CB2 boleh. Gak masalah. Iya. Yang penting jangan diganti-ganti metodenya. Mau kalian bilang SNR SND kuno, terserah. Nah Quasimodo. Ya kan? Ada yang sampai candle pattern dihafal-hafal, Pak. Ada yang sampai kayak gitu. Iya. Candle tuh Dihafal. dihafal-hafal dia. Oh, ini Bang namanya candlenya seperti ini. Kuat memori kawan? Kuat, itu hafal dia. Tapi pas ketemu real chart, Bingung. bingung dia yang mana satu. Ini candle apa ini? Contoh ya, doji. Dia taunya doji itu gini, kayak salib, Iya. garisnya di tengah. Heeh. Dia taunya kayak gitu karena dia nengok dari Google ya. Doji itu garis gini, terus ada salib di tengah. Cuman ngekor garisnya. panjang aja. Ekor atas sama ekor bawah sama. Pas ditengok di real chart itu ya kan, kok bodinya agak besar. Ini doji apa enggak ya? Terus garisnya itu enggak pas di tengah, agak ke atas Agak sedikit. ke atas atau agak ke bawah? Bingung dia. Padahal doji itu ada beberapa macam lagi. Terus kita tanya, kamu tahu nggak apa arti doji? Kenapa candle doji itu terbentuk? Gak tahu. Teorinya begitu bang. Iyalah. Padahal simpel kan candle bingung. Bingung kan? Iya. Bukan reversal kan? Bukan. Nah itu dia. Enggak serius Pak Bud. Banyak orang, ini ya teman-teman ya, koreksi kalau kami salah ya. Banyak orang persepsi orang, doji itu adalah candle reversal. Doji itu bukan reversal. Tapi market itu lagi bingung antara naik sama turun, kekuatannya seimbang. Tekanan seller sama buyer. Tekanan seller sama buyer itu sih pinter. Enggak, logikanya memang begitu Pak Bud. Banyak orang kan doji itu siap-siap ada reversal karena ada doji. Mayoritas orang kayak gitu. Iya. Tapi kalau terjadi di ujung tren itu bisa jadi reversal. Tapi kalau di tengah tren belum bisa loh itu dikatakan reversal. Kalau di tengah tren bisa jadi mau jadi candle kejepit. Atau melanjutkan tren. Iya. Lanjutkan tren. Nah itulah candle kejepit namanya. Ini ada doji, siap-siap reversal. Di buy sama sell dia rupa SL. SL Itu lagi. nggak betul. Ada muncul engulfing ya kan? Ini engulfing apa enggak ya? Tapi ada ekornya dikit nah. Terus Mother candle. kebanyakan orang kan cuma menghafal Pak Bu, tapi tak paham. Tak gitu paham. ya. Makanya kuat memori kawan tapi tak paham. Itu dia. Hafal deh kayak chart pattern, hafal deh bentuk Hafal semua. triangle apa segala macam hafal dia. Aku pun kadang malas aku ngapalnya. Iya kan aja lah biar cepet. Double bottom, double top. Iya. Kayaknya ini SNR aja lah ini, double top, double bottom ya kan, head and shoulder, alah. Kadang Teknik matahari terbit. hafal dia Bud, hammer lah, inverted hammer, dragonfly. Candle palu. Abang tahu ini candle apa? Enggak. Abang konten kreator. Bukan trader abang, berarti abang konten kreator gitu. Abang tahu nggak bentuk candle spinning top tuh kayak mana? Enggak tahu. Berarti abang fix, abang cuman konten kreator, Bukan trader. bukan trader gitu.
Pas aku tengok dia trading pun bukan dipakainya itu. Semuanya dia ikut signal. Rupanya trading dia ikut signal. Di Banitra pula. Rupanya dia Manitra. Ya ampun. Ikut signal Dubai. Di grup Telegram Banitra. Lost pula. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi gitu penjelasan untuk smart money concept. Semoga bisa diambil pelajaran. See you next time.